Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin. حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah, kita senantiasa mengawali perjumpaan kita pada kali ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan, atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah berupa kesehatan, kesempatan, dan dengan taufik yang telah Allah berikan kepada kita masih terus memiliki semangat untuk belajar ilmu agama dan meraih ilmu yang sebanyak mungkin. Insya Allah kita akan senantiasa berusaha menjadi dan meneladani para ulama kita, para ulama salaf maupun khalaf. Tentu juga Nabi kita Muhammad SAW kita jadikan teladan yang senantiasa beliau juga belajar kepada malaikat Jibril. Beliau mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril sehingga kita pada malam ini bisa melaksanakan suatu perintah dari Rasulullah dan juga bisa meneladani Rasulullah dalam hal mengetahui ilmu agama. Dan mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, mudah-mudahan yang semangat yang ada dalam diri kita masing-masing terus semakin besar, semangat kita semakin tinggi sehingga kita kelak di akhirat akan menjadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong orang-orang yang tinggi derajatnya kelak di akhirat dan orang-orang yang dapat berkumpul dengan para syuhada, para aulia, dan tentunya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang sangat penting, yaitu karangan atau karya An-Nu'man ibn Thabit yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Untuk itu, mari kita bersama-sama meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai yang ia niatkan. Silakan dibuka matan Al-Fiqhul Akbar. Ya, kemarin baru beberapa poin sudah kita jelaskan dan insya Allah pada malam ini kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu an yaqula amantu billah. Jadi wajib seseorang seorang mukallaf berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kemarin sudah kita bahas masalah
para malaikat dan juga kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, sekarang wa rusulihi, dan beriman, percaya terhadap para utusan Allah. Wa rusulihi di sini mencakup kepada seorang nabi saja yang bukan rasul ataupun yang rasul. Jadi ada nabi, ada rasul. Setiap nabi, setiap rasul pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Jadi kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulah. Setiap rasul pasti nabi. Tapi setiap nabi belum tentu rasul. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasul. Di sini para rasul, artinya juga para nabinya. Jadi ada para nabi, ada para rasul. Apa bedanya antara nabi dan rasul? Kalau nabi adalah man uhiya ilahi bisyar'in. Jadi man uhiya ilaihi. Jadi nabi adalah seseorang manusia yang diturunkan kepadanya wahyu kenabian. Jadi orang yang turun kepadanya wahyu kenabian. Serta diperintahkan untuk mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya. Umira bittiba'i syariat Rasul alladzi qablahu. Dan nabi diperintahkan untuk mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya. Berbeda dengan Rasul. Jadi kalau nabi itu manusia, insan, manusia yang turun kepadanya wahyu kenabian dan diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya, nabi yang sebelumnya. Jadi tidak membawa syariat baru. Tidak membawa syariat baru, hanya melanjutkan mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya. Itu kalau nabi. Kalau Rasul adalah man uhiya ilaihi bisyar'in jadidin. Manusia yang turun kepadanya wahyu kenabian serta ia membawa syariat baru. Jadi seorang rasul adalah manusia di mana turun kepadanya wahyu kenabian dan dia membawa syariat baru. Atau menghapus sebagian syariat Rasul yang sebelumnya. Ini bedanya. Kalau nabi tidak bawa syariat sama sekali, hanya melanjutkan syariat yang sebelumnya. Tapi kalau Rasul membawa syariat baru. Itu bedanya. Kalau kesamaannya antara nabi dan Rasul itu sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Jadi tidak ada yang di antara para nabi yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Jadi semuanya, baik yang menjadi nabi saja atau yang menjadi rasul saja, itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan memberikan peringatan serta ancaman. Nah, bagaimana dikatakan mereka telah memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan kalau tidak menyampaikan kepada kaumnya? Karenanya dari penjelasan ini definisi-definisi tentang nabi dan rasul di sebagian kitab itu harus diselaraskan, harus diperhatikan bahwa itu adalah tidak sesuai.
Jadi banyak beberapa kitab yang ketika mendefinisikan tentang Nabi itu tidak diperintah, sedangkan Rasulullah yang hanya diperintah. Padahal itu sangat keliru. Ya, keliru. Jadi bagaimana seorang Nabi tidak diperintah yang bukan Nabi saja seperti kita. Menyampaikan. Dan tidak mungkin hanya dikatakan bahwa. Jadi kadang mereka yang mengatakan Nabi tidak diperintah dan Rasul yang diperintah, mereka mengatakan alasan mereka menyampaikan kepada kaumnya, menyampaikan kalau dirinya seorang Nabi, mengabarkan kepada kaumnya kalau dirinya adalah seorang Nabi. Pertanyaannya, emang itu tugas seorang Nabi, menyampaikan, mengabarkan kalau dirinya seorang Nabi? Kan tidak. Seorang Nabi memiliki visi yang agung dan tinggi, memiliki tujuan yang tinggi, mengajak manusia kepada beribadah hanya kepada Allah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban dan memberikan peringatan agar mereka menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan kepada mereka bahwa diri mereka adalah seorang nabi, bukan. Jelas ayatnya, mubasysyirina wa mundzirin. Mereka para nabi adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana gembira, menyampaikan bahwasannya barang siapa yang beriman kepada Allah taala maka akan mendapatkan surga, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan kafir, neraka selama-lamanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Jadi barang siapa yang melakukan amal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia iman kepada Allah, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka merekalah yang akan masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini kan kabar gembira bahwa orang yang beriman, orang yang membenarkan adanya Allah, ya, dan juga mengimani Allah Subhanahu wa taala dan percaya terhadap kerasulan Nabi Muhammad, percaya makna dua kalimat syahadat, menerima hatinya, tidak hanya sekedar mengucapkan, dan mati dalam keadaan seperti itu, maka apa mereka balasannya? Akan mendapatkan surga. Itu kabar gembira. Dari sisi lain juga para nabi dan rasul memberikan peringatan, ancaman. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan merugi. Orang yang menjadikan agamanya bukan agama Islam akan menjadi orang yang merugi. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikekalkan di dalam neraka. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyya wala nasira. Ini kan ancaman, peringatan bahwasannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, berpaling daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka dilaknat oleh Allah. Mereka disiapkan bagi mereka neraka. Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat orang-orang kafir. Tidak hanya dilaknat, tapi juga apa? Wa'adda lahum sa'ira. Allah telah menyediakan, mempersiapkan untuk mereka sa'ir, neraka. Kemudian apa? Berupa ancamannya. Diberitahu bahwa mereka khalidin. Tidak hanya sekedar masuk ke neraka, tapi apa? Mereka akan kekal. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Diberikan peringatan lagi. La yajiduna waliyan. Mereka orang kafir tidak akan mendapatkan penolong.
dan pelindung, wala nasir. Tidak ada satupun yang bisa menolong orang-orang kafir agar keluar dari neraka. Ya. Kalaupun ada syafaat, betul, tapi syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim, pelaku dosa besar. Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kami telah mempersiapkan bagi orang kafir sa'ir, maka sa'ir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjadikan agamanya selain agama Islam, maka ia akan tertolak. Bahkan tidak hanya sebatas tertolak, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ia akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Itu kan peringatan, ancaman. Jadi Rasul dan Nabi dua-duanya menyampaikan. Dua-duanya menyampaikan yang menjadi nabi saja atau yang menjadi rasul. Jadi semuanya menyampaikan. Tidak ada yang hanya sebatas mengabarkan kepada kaumnya, kepada umatnya kalau diri mereka adalah seorang nabi, adalah seorang rasul. Bukan itu. Tapi menyampaikan sesuatu yang lebih daripada itu. Mengajak mereka kepada kebaikan. Mencegah mereka daripada kemungkaran. Apa kata Rasulullah? Ma'ataitukum bi syai'in fakhudhuhu wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Sesuatu yang dibawa, sesuatu yang aku bawa, sesuatu apapun yang aku bawa berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi kata Rasulullah, ma amartukum bi syai'in wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Sesuatu yang aku bawa, sesuatu apapun yang berupa perintah yang aku sampaikan kepada kalian, fa'tu minhu, maka lakukanlah mastata'tum. Semampu kalian. Bagaimana setelah itu dikatakan tidak menyampaikan? Yang bukan nabi saja diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi seorang nabi. Jadi dari pemahaman penjelasan dari tadi dapat dipahami bahwa definisi yang mengatakan nabi tidak diperintah, rasul yang hanya diperintah, itu jauh daripada yang benar. Kebenaran bukanlah dilihat karena ada di kitab. Sesuatu yang hak tidaklah hanya dipandang karena banyak di mana-mana. Bukan. Tapi kebenaran adalah ketika memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ijma' para ulama. Bukan tidak karena ada di kitab. Jadi kita harus fanatik kepada kebenaran. Jangan fanatik buta. Fanatik buta itu ketika seseorang berkata, ini ada dalilnya. Padahal sumbernya kadang belum jelas seperti itu. Fanatiklah kepada kebenaran. Jangan fanatik buta. Belum jelas kadang. Jadi kita harus percaya bahwasannya ada nabi dan ada rasul. Jumlah nabi menurut satu pendapat, karena ada beberapa pendapat. Ada ulama yang mengatakan tak usah menentukan jumlah nabi. Mungkin saja ada yang kita ketahui, ada yang kita belum tahu. Ada yang berpendapat jumlah nabi itu adalah 313 nabi. Sebentar. Kebalik ya. Jadi
Kalau Nabi itu 124 ya. Kalau Nabi 124. Kalau Nabi 124.000. Menurut satu pendapat. Kalau Rasul 313. Kalau Rasul 313. Tapi sebagian ulama mengatakan kita tidak perlu menentukan karena mungkin saja di sana ada seorang nabi yang belum kita ketahui. Wal ba'tsi, dan juga hari kebangkitan. Jadi wal ba'tsi ba'dal mauti. Ya, silakan diperhatikan matan. Wal ba'tsi ba'dal mauti, juga kita harus beriman terhadap adanya hari ba'ats, hari kebangkitan setelah kematian, ba'dal maut, setelah mati. Manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Hidup yang kedua itu kekal. Hidup yang kedua itu kehidupannya kekal. Adapun kehidupan yang pertama itu sesaat. Ini kita di dunia ini hidup yang pertama. Sedangkan kelak di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita pada hari kiamat, maka setelah itu tidak ada kematian lagi. Begitu juga dengan kematian. Kematian itu ada 2 kali. Sebelum kita terwujud ke dunia ini, itu kita dikatakan mati. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu hidup yang pertama. Jadi sebelum kita ada di dunia, sebelum kita muncul di dunia, lahir ke dunia, kita bisa dikatakan apa? Mati. Nah, kemudian kita hidup di dunia, kemudian mati lagi, mati ketika di dunia. Ini mati yang kedua. Nah, setelah itu tidak ada kematian lagi nanti di akhirat. Ketika sudah dihidupkan, itu tidak ada kematian lagi. Jadi manusia hidup 2 kali dan juga mati 2 kali. Cuma hidup yang kedua, ketika hidup yang kedua kali, itu sudah tidak ada batasnya sampai kapan. Dan sudah tidak ada kematian lagi. Hari kebangkitan adalah sesuatu yang hak. Apa itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan adalah keluarnya manusia dari alam kubur. Dari alam kubur setelah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jasad-jasad mereka akan dikembalikan lagi, akan terakit kembali, tulang-tulang dan semuanya yang sudah hancur itu akan hidup kembali. Dikembalikan, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mengembalikan jasad-jasad mereka. Jika memang jasadnya termasuk jasad yang hancur. Jasad mayit yang hancur adalah jasad selain nabi dan selain para syuhada dan sebagian wali. Adapun para nabi jasadnya tidak akan hancur. Begitu juga dengan syuhadaul ma'rakah. Orang yang berperang untuk melawan orang-orang kafir, mati syahid. Kemudian sebagian wali. Mereka tidak akan hancur. Jadi kita harus percaya yang namanya hari kebangkitan. Sebagian orang, khususnya kafir di masa jahiliyah, mereka menganggap kalau orang sudah mati, mereka tidak akan hidup kembali. Padahal seandainya mereka berpikir begini. Allah Subhanahu wa taala kuat menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya sama sekali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, belum ada manusia. Belum tahu seperti apa manusia kita itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam.
Allah kuasa menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, apalagi hanya menghidupkan, mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Orang seandainya berpikir ke situ, sesuatu yang belum ada sebelumnya, Allah mampu menciptakan. Apalagi manusia yang pernah ada di dunia dan ingin dikembalikan lagi kepada kehidupan seperti semula, dihidupkan lagi. Apalagi itu sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini manusia bukan seperti binatang. Kita ini bukanlah seperti hewan yang kalau mati itu tidak ada urusan, tidak ada kelak di akhirat yang namanya pertanggungjawaban. Betul, dalam hadis memang disebutkan bahwasanya hewan-hewan itu akan juga dibangkitkan kelak di akhirat. Cuma setelah dibangkitkan dan beberapa saat itu dikembalikan lagi jadi abu, jadi tanah. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan binatang di akhirat kelak. Itu hanya ingin menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau ada binatang di dunia dipatok oleh binatang lain, dibunuh, dimatiin oleh binatang lain, kelak di akhirat yang membunuh dan mematok di dunia itu akan dibalas oleh korban yang dibunuh itu. Jadi dibalas, dibunuh juga untuk menampakkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu menjadi abu. Makanya orang kafir itu kelak di akhirat akan berandai-andai. Ya laitani kuntu turaba. Kata mereka, ya laitani kuntu turaba. Seandainya, ya lait. Seandainya kami menjadi abu, menjadi tanah. Jadi kita harus percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Al-Ba'ats. Al-Ba'ats. La tub'atsunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tub'atsunna yaumil qiyamati. Akan menurunkan air hujan, ya, bukan air hujan ya, menurunkan dari atas langit semacam air, cuma mirip seperti sperma, turun dari atas. Kemudian ketika mengenai ke bumi, manusia itu akan terakit kembali. Manusia akan terakit kembali seperti semula. Manusia kalau termasuk jasadnya yang hancur dalam kubur, hancur semua, kecuali satu yang tidak hancur, yang dikenal dengan ajbuz zanab. Ajbuz zanab, tulang kecil yang ada di bagian bawah punggung, di bawah. Jadi ada bagian tulang kecil di bagian belakang punggung di bawah. Itu seandainya jasad-jasad yang lain, tulang-tulang yang hancur, tulang itu tidak akan hancur. Kenapa? Kata para ulama. Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari kiamat memerintah kepada bumi. Bumi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan tulang-tulang dan daging-daging dan jasad-jasad yang sudah hancur. Dikumpulkan oleh bumi sehingga akan terakit kembali jadi manusia. Jadi seandainya manusia itu dibakar, dimutilasi, jadi tanah, jadi abu, abunya disebar kemana-mana, Allah Subhanahu wa taala kuasa. Allah memerintah bumi untuk mengumpulkan
tulang-tulang tersebut dan akan terakit kembali menjadi manusia. Nah, kemudian ketika dibangkitkan manusia, ya, itu mereka dalam keadaan telanjang, tidak menutup aurat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurlan uratan. Hufatan uratan. Jadi kata Rasulullah, yub'atsun nasu yaumal qiyamati ghurlan hufatan uratan. Manusia itu pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan ghurlan, belum berkhitan. Kemudian hufatan, tidak beralas kaki, uratan, dan juga tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa bil aurat? Bagaimana dengan aurat mereka? Kata Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah membaca sebuah ayat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bukan sekali. Jadi tidak mikirin masalah aurat. Mereka yang dipikirkan bagaimana mereka selamat, bagaimana mereka terhindar daripada kesulitan. Mereka itu masih bingung, mereka itu bagaimana, apakah selamat atau tidak. Mereka menunggu apakah mereka tergolong orang-orang yang selamat. Jadi nggak mikirin masalah aurat, nggak mikirin masalah aurat orang, apalagi aurat orang lain, aurat sendiri nggak dipikirkan. Mikirin bagaimana mereka selamat. Itu kata Rasulullah mengatakan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Di kulli imri'in minhum sya'nun yughni. Memiliki kesibukan yang cukup menyibukkan sekali bagi mereka. Ini enggak masalah itu yang dipikirkan. Jadi kita harus percaya terhadap hal yang namanya adanya hari kebangkitan. Kalau antara kematian dan hari kebangkitan itu disebut dengan alam barzakh. Jadi ada istilah al-ba'ats, yaumul ba'ats, ada istilah al-barzakh. Apa itu al-barzakh? Itu kondisi keadaan antara kematian dan kebangkitan. Sebelum dibangkitkan manusia dari alam kubur dan setelah manusia mati, itu disebut alam barzakh. Itu namanya alam barzakh. Kemudian kita harus juga di sini kata Imam Abu Hanifah wal qadari, ya. Wal qadari, jangan baca wal qadri. Wal qadari. Kita harus percaya terhadap adanya takdir. Ya. Adanya takdir yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qadar. Qadar makna takdir. Khairihi wa syarrihi. Yang makdurnya kadangkala berupa kebaikan, kadangkala berupa keburukan. Minallahi ta'ala. Itu semuanya itu dari Allah Ta'ala. Yang baik Allah ciptakan, yang buruk juga Allah yang menciptakan. Ya. Jadi wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Ini ada kata-kata, ada dhamir khairihi, ada dhamir ya. Yang pernah ngaji nahwu paham. Ha itu hak dhamir. Biasanya dhamir itu akan kembali kepada kalimat yang sebelumnya, kembali kepada kalimat yang dekat biasanya. Tapi di sini ya, hak yang terdapat dalam kalimat khairihi atau syarrihi itu kembali kepada takdir Allah yang bermakna makdur. Karena takdir itu kadangkala bermakna takdir yang merupakan sifat bagi Allah dan kadangkala bermakna makdur, makhluknya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata-kata baik dan yang buruk bukan takdirnya Allah yang buruk dan yang baik dan yang buruk. Kenapa? Karena kita tahu kalau sifat Allah semuanya tidak disifati kecuali baik. Berarti khairihi wa syarrihi ini bukan kembali dhamirnya kepada qadar yang merupakan sifat bagi Allah, bukan. Tapi khairihi wa syarrihi di sini dhamirnya kembali kepada qadar juga atau takdir, tapi yang bermakna makdur, bermakna makhluk, sesuatu yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dalam istilah ilmu balaghah disebut dengan al-istikhdam. Ya, disebut dengan al-istikhdam. Jadi tidak boleh mengatakan bahwasanya takdir Allah ada yang baik, ada yang buruk, bukan ya. Jadi maksud di sini ada yang baik dan ada yang buruk, itu maksudnya makdurnya, makhluknya. Sesuatu yang baik dari apa yang Allah ciptakan, kita cintai, kita lakukan. Karena Allah mencintai dan Allah meridhoinya dan Allah memerintahkan. Adapun sesuatu yang Allah ciptakan dan itu berupa keburukan, tetap kita yakini kalau itu juga Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan. Tapi Allah tidak pernah memerintah, apalagi meridhoinya. Allah membenci perkara mungkar. Makanya kita juga harus membencinya, ya, mengingkarinya, sesuatu yang buruk. Jadi buruk dan yang baik di sini kembali kepada makhluk. Jadi yang disifati dengan baik atau disifati dengan buruk itu makhluk, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat Allah semuanya tidak ada yang buruk, semuanya baik semua. Semuanya baik semua. Makanya Allah mengatakan walillahil matsalul a'la, ay lillahi alwasful ladzi la yushbihu wasfa ghairihi. Bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang tidak menyerupai sifat selain Allah. Maksudnya kita harus percaya terhadap takdir Allah Ta'ala. Artinya sesuatu yang terjadi di alam ini, yang baik, yang buruk, ya, kegembiraan, kebahagiaan, ya, semuanya, keimanan, kekufuran, ketaatan, kemaksiatan, kejahatan, dan sesuatu yang berlawanan, semuanya itu terjadi ditakdirillah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mewujudkan, Allah taala yang telah menciptakan. Karena memang definisi takdir adalah ijadul asya, ijadul asya, menciptakan sesuatu dari tidak dan menjadi ada. Dan sesuai dengan ilmunya Allah dan kehendaknya yang azali. Sehingga Allah menciptakan sesuatu, ya, menampakkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah yang azali dan sesuai dengan ilmunya Allah yang azali. Fayujiduha fil waqtil ladzi syaa'a. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan, akan menciptakan sesuatu sesuai dengan ilmu yang azali dan kehendaknya yang azali. Jadi 6 perkara ini, iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, hari kebangkitan, hari kiamat maksudnya. Dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-usulus sittah. 6 perkara yang merupakan pondasi dalam Islam. Apa maksudnya? Artinya ahammu umuril iman al-qalbiyah wa 'azhamuha. Ya, jadi adalah yang 6 perkara ini. Jadi perkara iman yang merupakan pekerjaan hati, perbuatan hati. Dan perkara yang paling agung adalah 6 perkara ini. 6 perkara apa itu? Beriman kepada Allah, para malaikatnya, dan juga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Ini semuanya adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Nah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah juga mengatakan, di sini melanjutkan, qala Abu Hanifah radhiyallahu an,
wal hisabi, wal hisabi. Artinya harus juga beriman kepada hisab, wal mizan dan juga mizan, wal jannati dan juga al jannah surga, wan nar dan juga neraka. Wa dzalika haqqun kulluhu, dan itu semuanya adalah hak benar. Harus kita yakini. Jadi di sini diantaranya wal hisab. Kita harus percaya yang namanya hisab. Hisab. Sebenarnya hisab ini bahasa Arab. Tapi orang udah paham. Nanti akan dihisab kan? Akan dihisab sudah paham. Kadang kita itu menggunakan bahasa Arab, nggak perlu diterjemahkan sudah paham. Dihisab. Padahal hisab sendiri ada definisinya. Apa itu hisab? Hisab itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, hak benar adanya. Hisab itu adalah ardu a'malil ibadi alaihim. Diperlihatkannya amal-amal hamba nanti pada hari kiamat. Diperlihatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan kalamnya kepada semua hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan memperdengarkan kalamnya yang merupakan sifat bagi zatnya diperdengarkan kepada seluruh manusia, hamba. Mulai dari umat Nabi yang pertama, Nabi Adam, sampai umat Nabi yang terakhir. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memahami, para makhluk manusia, mereka memahami terhadap kalam Allah ketika ditanya, paham pertanyaan tentang apa yang dikerjakan ketika di dunia, apa yang dilakukan manusia ketika Allah berikan nikmat di dunia, diapain nikmatnya, rezeki yang Allah berikan digunakan untuk apa, pemberian Allah yang mereka terima ketika dunia digunakan untuk apa. Seorang mukmin yang bertakwa ketika mendengar kalam Allah pada hari itu, pada hari kiamat, mereka senang, mereka gembira, orang mukmin. Tapi adapun orang kafir, mereka tidak merasa gembira sama sekali. Kenapa? Karena nggak punya kebaikan kelak di akhirat. Orang kafir ketika nanti pada hari kiamat sama sekali la hasanata lahu fil akhirah bal yakadu yaghshahul maut. Orang kafir sama sekali tidak memiliki kebaikan kelak di akhirat, bahkan mereka merasakan seakan-akan mereka merasakan kematian, bukan mati. Kondisi mana seandainya nggak ada kematian, mati mereka, hampir mati dari sangat merasa kesulitan yang menimpa diri mereka karena berbagai kesulitan dan kesengsaraan atau kesedihan yang menimpa diri mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu yaumal qiyamah wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Jadi kata Rasulullah, tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali Allah pada hari kiamat akan memperdengar. Tidak ada yang menerjemah. Bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalamnya tidak berupa huruf, kalamnya tidak berupa suara, tidak berupa bahasa. Jadi pada hari kiamat manusia, amal-amal perbuatan mereka akan ditunjukkan, akan diperlihatkan kepada mereka. Masing-masing daripada manusia, masing-masing nanti akan beserta atau bersama kitabnya, catatan yang dicatat amal perbuatannya ketika di dunia. Mereka yang tidak menyerupai kalam makhluknya, kalam Allah yang tidak menyerupai kalam manusia.
Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat bagi Allah itu tidak berupa bahasa, tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Kenapa? Karena bahasa itu makhluk. Bahasa itu makhluk. Bahasa pertama kali yang digunakan oleh Nabi Adam, bahasa Arab. Berarti sebelumnya belum ada. Jadi pertama kali bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Indonesia kaya bahasa, banyak bahasa yang digunakan. Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Juga kalam Allah bukan suara. Bukan suara, suara makhluk. Juga bukan huruf karena huruf itu makhluk. Jadi kalam Allah tidak berupa suara, tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf dan tidak bisa ditanya terus seperti apa gitu. Jangan ditanya seperti apa kalam Allah. Gak bisa ditanyakan seperti apa. Kenapa? Karena sesuatu yang ditanyakan seperti apa, sesuatu yang memiliki persamaan, yang memiliki sekutu, memiliki persamaan. Sedangkan Allah, zat dan sifatnya tidak memiliki persamaan. Makanya tidak bisa ditanya seperti apa. Jadi Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, Allahu yatakallamu bila alatin. Allah berkalam bila alatin, tanpa alat, wala harfin, dan tanpa huruf, tanpa alat apapun dan tanpa huruf. Ya. Seandainya kalamullah menggunakan huruf, menggunakan bahasa, kapan selesainya ketika Allah menghisab manusia? Manusia kan banyak. Seandainya kalamullah menggunakan huruf, menggunakan bahasa, kan bahasa dan huruf, suara itu kan mengambil waktu, membutuhkan waktu. Orang ketika di sidang, satu, butuh berapa jam, dua, butuh berapa jam, berjam-jam. Kenapa? Karena yang ketua sidang itu apa? Berbicara menggunakan bahasa, menggunakan huruf, menggunakan suara, pasti butuh kepada waktu untuk berbicara. Makanya itu berjam-jam. Nah, sekarang kalau seandainya kelak di akhirat Allah berupa suara, dan ketika menghisab otomatis kan butuh waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa asraul hasibin. Allah adalah zat yang paling cepat dalam menghisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan memperdengarkan kalamnya kepada semua makhluk, kepada semua manusia, dan mereka masing-masing paham terhadap pertanyaan Allah taala. Orang kafir ketika mendengar kalamullah pada hari kiamat, mereka sangat takut sekali. Mereka menderita, merasa malu, merasa takut, sempit dada mereka, ketakutan yang luar biasa mereka orang-orang kafir. Adapun seorang muslim yang pelaku maksiat, adapun kaum muslimin pelaku maksiat, itu ada dua bagian, ada dua macam. Ada sebagian dari mereka pelaku maksiat dari kaum muslimin, ya betul, ditimpa yang namanya rasa takut, ya rasa sedih, tetapi sebagian lainnya tidak merasakannya, tidak merasakan rasa takut, tidak merasakan rasa sedih atau segala macam, berbagai macam kesedihan. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, semuanya akan dihisab. Ya, semua tempat-tempat yang dikerjakan di situ adalah dikerjakan kebaikan atau dikerjakan keburukan, semuanya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang digunakan tempat tersebut untuk melakukan kebaikan itu akan bersaksi kepada Allah kelak di akhirat. Atau sebaliknya, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan maksiat juga akan bersaksi. Cuma kata para ulama, kalau tempat yang digunakan untuk bermaksiat itu orangnya bertaubat kepada Allah, itu tidak akan bersaksi. Manusia kalau di dunia ketika melakukan kesalahan bisa berbohong, ya,
bisa berbohong, bisa mengelak, bisa kabur, bisa melarikan diri, menghilangkan jejak dengan segala macam. Tapi pada hari kiamat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada satupun yang bisa melarikan diri, yang bisa menghilangkan jejak. Mereka yang melakukan pembohongan, penipuan, lalu mereka kabur, jangan merasa dirinya mereka aman kelak di akhirat. Selama mereka belum tidak bertaubat. Kalau di dunia aman melakukan kesalahan, kebohongan, dosa, penipuan atau mencuri, kabur ke negara sebelah, ke negara tetangga, atau kabur kemana, aman. Jika tidak diadili di dunia, pasti di akhir akan diadili. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, dikumpulkan. Jadi semua jin manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak akan biarkan satupun dari mereka. Jadi manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka digiring oleh malaikat, digiring ke mahsyar, suatu tempat untuk dihisab. Kemudian manusia dan jin ada di tengah-tengah, dan di pinggirnya akan dikelilingi oleh para malaikat. Di malaikat berbaris-baris di pinggirnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saff. Ini bukan Allah yang datang, bukan. Wa jaa rabbuka ay atharu min athari qudratihi. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat akan muncul, akan nampak tanda yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, jin nanti akan dikumpulkan dan dikelilingi oleh malaikat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, sedangkan malaikat itu berbaris. Saffan saffa, berbaris. Sehingga tidak ada yang satupun dari kaum bangsa manusia, dari manusia yang bisa kabur, yang bisa melarikan diri. Dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi oleh malaikat. Tidak bisa kemana-mana. Mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, salasun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira. Ada 3 hal yang barang siapa memiliki 3 hal tersebut, melakukan 3 hal tersebut, maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang ringan. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? 3 hal itu untuk siapa Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Di antaranya, ketika engkau memaafkan orang yang telah menzalimimu, katanya. Dan juga menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabatmu yang telah memutus tali silaturahim denganmu. Jadi ada 3 hal. Tu'ti man harama, ta'fu amman zalamaka, wa tasilu man qata'aka. Jadi kata Rasulullah ada 3 hal yang mana barang siapa melakukan 3 hal tersebut, maka kelak di akhirat akan dipermudah hisabnya. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa itu Rasulullah? Tu'ta man haramaka. Akan diberikan kepada kamu ketika kamu apa? Memaafkan orang yang telah menzalimimu. Wa ta'fu amman zalamaka. Yang pertama, tu'ta man haramaka, memberi sesuatu kepada orang yang tidak memberi. Artinya orang itu memberi sesuatu, bersedekah kepada orang yang diberi itu tidak pernah ngasih sesuatu. Kalau ngasih sesuatu kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita itu kan hal wajar. Memberi sesuatu.
kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu kan wajar, maklum. Biasanya memang begitu, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau memberi sesuatu kepada orang yang tidak ingat dengan kita, tidak peduli dengan kita, nah di situ kan perlu mengekang nafsu kita, melawan nafsu kita, melawan hawa nafsu kita, karena nafsu akan mengatakan, untuk apa kamu memberikan sesuatu yang tidak ingat sama kamu? Dia nggak memikirkan kamu, dia tidak peduli dengan kamu, dia tidak menolong kamu. Untuk apa kamu ngasih sesuatu kepada dia? Makanya balasannya luar biasa. Jaminannya orang yang mampu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak memberikan sesuatu kepada orang tersebut, itu jaminannya akan dipermudah, hisabnya akan dipermudah. Kemudian yang kedua apa? Wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang telah menzalimimu. Ini perlu juga mengekang nafsu, melawan nafsu. Jahat yang telah berbuat buruk kepada kita, berat memang. Tapi kalau sanggup melakukan, sungguh jaminan di depannya. Yang terakhir, watasilu man qata'aka, dan menyambung kerabat dengan kerabat-kerabat yang telah memutus kerabat denganmu. Jadi itu diantara orang yang akan dipermudah hisabnya kelak di akhirat, mampu melakukan yang tiga tersebut. Oleh karenanya, jadilah kita sebagai orang yang pemaaf. Ya, jadilah orang yang kita memaaf. Biarlah orang seandainya berbuat buruk kepada kita, kita tetap sabar, jangan kita balas dengan hal yang serupa. Kenapa? Karena memang hidup di dunia ini tidak akan berjalan mulus. Kadang di sana ada yang menyakiti kita, memusuhi kita, membicarakan keburukan kita. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Mencari ridha manusia tidak akan pernah dicapai. Karena pasti di sana ada yang tidak senang dengan kita. Karena di sana pasti ada yang benci terhadap kita. Orang yang benci terhadap kita, mungkin mereka tidak tahu terhadap kebaikan kita. Dan orang yang senang kepada kita, mereka tidak tahu tentang keburukan kita, aib-aib kita. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupi aib kita, sehingga teman kita tidak tahu tentang aib kita. Jadi kalau kita mendapatkan pujian, misalkan ada orang, bersyukur, jangan bangga karena kebaikan, tapi bersyukur karena Allah menutup aibnya sehingga tidak kelihatan sama temannya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan dan dijauhkan dari berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, insyaallah minggu depan. Ya. Saya kira ini yang kami bisa sampaikan, penjelasan tentang kitab Fiqhul Akbar. Baik, saya kasih pertanyaan, mungkin mau ya ada yang tanya, satu atau dua. Kalau tidak ada kita tahlil. Baik, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.